Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Faruqi Rizky Tafanani. Nah teman-teman, kali ini saya sedang berada di kompleks Stadion Sijalak Harupat. Nah, kalian mungkin udah pada tahu ya, terutama pecinta sepak bola nih, Indonesia bakalan jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, Jalak Harupat ini adalah salah satu venue yang akan dipakai nanti. Nah, di video kali ini saya bakal ajak kalian keliling-keliling sejauh mana progres yang udah dipersiapkan dari pemerintah pusat maupun Pemkab Kabupaten Bandung. So, stay tune. Nah, ini saya lagi ada di depan pintu utara Stadion Jalak Harupat. Udah cukup bersih sih. Terakhir saya kesini masih banyak rumput liar di area luarnya. Sekarang udah kelihatan agak seger. Meskipun saya rasa ini masih beberapa persen ya. Bahkan trotoarnya pun udah mulai dicat. Sampai tempat duduk di area luarnya pun udah seger ya. Dulu masih masih kumuh kelihatannya, sekarang udah mulai bersih, udah cukup bagus di area luarnya. Nah, nanti kita bakal explore di area-area tribun yang lain. Oke. Sekarang saya lagi ada di pintu masuk area tribun utara. Masih belum kelihatan progresnya sih kalau di sini. Nggak tahu nih yang tribun-tribun lainnya, masih belum dicat ulang, masih ada, bahkan ada rumput liar di sini, masih kotor juga. Nah, sekarang kita coba lihat area dalam stadionnya ya. Masih tersisa rumput-rumput liar yang belum dibersihkan, teman-teman. Oke. Ini area view dari tribun utara Stadion Jalak Harupat Bandung. Sebetulnya kalau untuk rumput lapangan normal sih ya. Dibilang hancur enggak, dibilang bagus enggak, jadi masih biasa aja. Kan waktu itu juga awal 2021 Jalak Harupat sempat jadi tuan rumah Piala Menpora ya. Untuk di bagian tribun utara ini kelihatan ya, bangku-bangkunya ada beberapa yang rusak, bahkan ada bangku yang tidak pada tempatnya, ada di tangga nih. Nah, jadi Stadion Jalak Harupat ini udah dilengkapi 2 big screen ya, 2 LED besar. Biasanya ini kalau pas lagi pertandingan itu nyorot buat ini ya, papan skor, atau bahkan buat nyorot pemainnya sendiri gitu. Bisa dilihat di sini gitu. Ini beton apa ya, kok ada di sini ya? Wah, kayaknya memang bagian tribun utara ini belum disentuh ya, masih benar-benar kumuh gitu. Mungkin buat bobotoh banyak kenangan ya di tribun utara ini, sebab kalau saya rasa tribun utara ini paling paling rame gitu. Kalau lagi chance, kalau lagi ada pertandingan tuh paling ribut gitu, paling kedenger suaranya sampai layar TV. Nah, jadi selama progres untuk persiapan Piala Dunia U20 ini, biasanya memang Jalak Harupat terkadang suka disewakan mungkin ya, dipakai juga
sama komunitas-komunitas yang ada di Bandung ataupun di Kabupaten Bandung buat main bola gitu. Oke. Berdasarkan pengalaman saya ke jalan-jalan atau main mengunjungi stadion-stadion yang ada di Indonesia, mungkin tipikal-tipikal stadion yang ada di Indonesia itu cenderung sama ya, cenderung mirip, yaitu ada trek larinya, bahkan space dari bangku penonton paling depan sampai lapangan tuh cukup jauh ya, cukup jauh. Kalau kita compare sama liga-liga di Eropa mungkin berbeda ya, yang jarak stadionnya tuh dari bangku paling depan sama lapangan tuh dekat. Bahkan kalau di Indonesia itu memang biasanya ketika ngebangun stadion itu tidak hanya untuk sepak bola gitu, jadi GOR gitu, gedung olahraga, jadi multifungsi. Biasanya ya mau nggak mau dibuat trek lari. Bahkan setelah trek lari ada rumput lagi, ada skat lagi, dipagar lagi, jauh gitu. Tapi ya setiap negara punya kulturnya masing-masing ya, punya perbedaan dari aspek stadion sekalipun. Nah, ini yang cukup ikonik ya di Stadion Jalak Harupat, yaitu ruang tunggu atau ada bangunan di sini untuk para tamu VVIP dikasih akses jembatan nih langsung menuju ke tribun stadion. Di sini kelihatan ya masih ada banner-banner kecil peninggalan Asian Games 2018 yang masih ada. Nah, ini ada di pintu barat ya. Ini tepatnya di samping VIP sebelah kanan. Ini ada truk air ya dari Dinas Kabupaten Bandung. Well, teman-teman, kalau kita bahas stadion yang ada di luar negeri, biasanya di bagian sini nih ya, di bagian lorong-lorong, di bagian area luarnya itu dijadikan museum ya, museum klub pemilik stadion tersebut, atau bahkan dijadikan tempat merchandise gitu. Nah, sebetulnya kalau kita bahas hal tersebut, itu bisa menjadi passive income gitu ya, ketika tidak ada pertandingan, ketika stadion tidak menggelar event-event tertentu gitu. Jadi kapan saja bisa mendapatkan masukan dari tur stadion atau sekedar membeli merchandise di area sini. Tapi sayangnya di stadion Indonesia itu belum ada gitu ya. Mungkin ada, salah satunya di ini, di Iwayan Dipta Bali ya. Area bawah stadionnya atau area lorongnya itu dijadikan tempat merchandise. Itu menjadi terobosan yang cukup bagus ya buat stadion-stadion di Indonesia. Mungkin yang jadi masalah itu karena beberapa klub di Indonesia itu sebetulnya tidak memiliki stadion gitu. Jadi stadionnya itu milik pemerintah. Jadi nggak punya wewenang atau nggak punya hak untuk bikin museum di bawahnya atau bikin merchandise gitu, merchandise store. Buat yang belum tahu ada apa aja di luar-luar komplek area Jalak Harupat. Nah, ini salah satunya, ini ada skate park ya. Buat teman-teman pecinta skate di khususnya area Kabupaten Bandung bisa latihan di sini nih. Tepatnya di belakang tribun timur Stadion Jalak Harupat. Nah, ini tepat berada di depan pintu timur ya. Ada yang lagi olahraga guys.
Nah ini teman-teman di area luar soccer training Jalak Harupat ada teman-teman yang lagi main bola nih, pada juggling. Wah keren-keren nih. Kayaknya kalau udah kamera enak. Nah ini sekarang lagi ada di area tempat latihannya ya, soccer trainingnya Jalak Harupat. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini venue baru ya di Jalak Harupat ini. Jadi penggunaan rumput di tempat latihan ini yaitu pakai rumput sintetis, kelihatan hijau rata ya. Ada sedikit tribunnya juga. Nah yang terpenting ini ya, di setiap sudut Stadion Jalak Harupat ini terdapat tempat cuci tangan ya, udah dilengkapi sabun juga. Jadi nggak perlu khawatir, kita masih bisa tetap menjaga ini ya, kebersihan kita. Ini area belakangnya ini ya, tribun dari tempat latihannya, dilengkapi ini juga tempat kantin. Nah nggak jauh dari tempat latihan tadi ada entah kolam atau apa ini, ada kubangan air lah mungkin yang cukup dalam. Dan ada beberapa orang yang mancing juga di sini. Nah, yang kita ketahui ya, jadi kompleks Jalak Harupat ini selain ada lapangan bola pun ada beberapa venue. Jadi venue-venue ini bisa dibilang warisan PON ya, sebab beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2016, Jawa Barat itu menjadi tuan rumah PON dan Peparnas. Jadi mau tidak mau di area komplek Jalak Harupat ini dipersiapkan atau dibuat beberapa venue untuk cabang olahraga tertentu. Salah satunya ada hoki, ada untuk memanah, lapangan tembak. Jadi bisa dibilang sangat luas ya area komplek Jalak Harupat ini, karena memang diisi oleh beberapa venue cabang olahraga, bukan hanya sepak bola aja. Oke, sekarang kita coba ke area tempat cabang olahraga hoki, oke? Nah ini saya lagi di area tempat cabang olahraga hoki ya, ada tribunnya juga. Dan kalau kita perhatikan ada pemain mungkin ya, atlet hoki yang sedang latihan. Kayaknya personal training doang nih, cuman berdua.
kita masuk. Nah, ini dia lapangan hoki yang dulu beberapa tahun lalu dijadiin untuk venue cabang olahraga waktu PON dan Peparnas Jabar ya. Mungkin teman-teman penasaran, lapangan hoki ini materialnya dari apa sih ya? Terbuatnya dari apa sih ya? Coba kita lihat langsung. Kayaknya ini yang hijaunya tuh ini ya, rumput sintetis. Area luarnya rumput sintetis. Oh, sama ini juga. Yang lapangan utamanya yang warna biru. Oke, jadi ada yang lagi latihan juga nih. Ini tuh udah masuk standar internasional nih lapangannya. Ya, bisa dibilang memang ini mungkin bukan di Indonesia aja ya, kalau bisa kita perhatikan. Dulu waktu Olimpiade di Brazil pun, ketika dihelat tuh kan banyak tuh ya venue-venue yang dibuat oleh Brazil yang sekarang tuh bisa dibilang terbengkalai. Jadi bukan hanya di Indonesia gitu ya, ketika ada event-event tertentu, event udah lewat, venue-venue yang udah dibuat tuh tidak terawat. Sayang sih. Teman-teman ada yang bisa main hoki? Mungkin yang belum tahu, olahraga hoki itu kayak apa ya? Kurang lebih sama kayak main bola, cuman pakai tongkat dan bolanya kecil, ada kipernya juga. Dulu sempat tertarik pengen main hoki, cuman kayaknya nggak bisa deh, susah. Oke teman-teman, kalau kita bahas sedikit tentang Piala Dunia U20 ini, sebetulnya mayoritas pecinta sepak bola di Indonesia kecewa ya, karena jadwal awal dari FIFA itu Piala Dunia U20 itu bakal diselenggarain di tahun 2021, itu berarti tahun ini ya. Nah, kita mungkin semua tahu ya, pandemi belum usai, bahkan bisa dibilang Indonesia ini masih masif gitu ya dalam segi penularan atau bahkan dari banyak aspek lah. Bahkan kalau kita lihat kan di Eropa maupun di benua-benua lainnya sudah mulai ini ya, sudah mulai normal gitu. Bahkan di Liga Inggris pun sudah diperbolehkan untuk penonton hadir ke stadion langsung gitu. Nah, dikutip dari detik.com yang saya baca, rencananya Piala Dunia U20 ini diundur sampai tahun 2023 gitu. Sampai tahun 2023. Jadi sekitar 2 tahun lagi gitu. Nah, PR-nya itu adalah ketika beberapa stadion yang sudah mulai renovasi, bahkan 80% sudah rampung. Bahkan kalau kita lihat salah satu venue di Palembang ya, Stadion Jakabaring itu udah hampir 100% mungkin udah rampung. Nah, PR-nya bagaimana caranya merawat sampai Piala Dunia nanti dihelat gitu. Nah, dan untuk venue-venue-nya sendiri ada 6 stadion di Indonesia yang bakal jadi tuan rumah Piala Dunia nanti gitu. Pertama di sini Jalak Harupat, ibu kota Jakarta ada GBK Gelora Bung Karno, terus di daerah Sumateranya itu Jakabaring, di Balinya ada Iwayan Dipta, sama 2 lagi di Pulau Jawa yaitu Bung Tomo sama Manahan Solo. Itu 6 venue yang bakal jadi tuan rumah Piala Dunia nanti gitu. Yang saya soroti, sudah ada beberapa tim atau tim nasional yang udah lolos gitu ya Piala Dunia Under 20 yang bakal dihelat di Indonesia ini. Yang menariknya itu ada 2 tim yang saya soroti, yaitu Norwegia sama timnas Inggris, di mana 2 timnas ini dihuni sama pemain-pemain bintang yang mereka ini sekarang main di tim utama di klubnya masing-masing gitu ya. Di Norwegia tidak lain dan tidak bukan Erling Haaland gitu, wonderkid dari Norwegia yang pastinya ditunggu-tunggu, dan wonderkid lainnya kan di timnas Inggris ya,
kita pasti kenal dengan sosok pemain yang bernama Mason Greenwood. Gila tuh, pemain Manchester United yang lagi naik pamor ya, karena kita udah tahu ya skillnya yang mumpuni. Tapi yang disayangkan yaitu diundurnya Piala Dunia ini gitu ya, jadi tahun 2023. Yang kita tahu kan persiapan dari Indonesia sendiri di bawah asuhan Coach Sintayong itu kan udah cukup luar biasa persiapannya ya, sampai kita trial di luar negeri, di Spanyol, uji coba sama-sama tim luar. Nah, yang jadi pertanyaan itu ketika nanti tahun 2023 kan otomatis umur-umur pemain yang sudah dipersiapkan ini bertambah kan ya. Mungkin kalau kita ambil contoh Erling Haaland di tahun ini yang harusnya sudah dihelat, umur dia udah 20 tahun. Berarti di 2023 nanti umur dia udah 22 tahun yang pastinya sudah tidak masuk klasifikasi untuk bermain di under 20. Nah, saya nggak tahu nanti kayak gimana kebijakan dari FIFA, apakah tim-tim nasional harus nyari talenta baru, nyari pemain baru, apa diperbolehkan gitu untuk main, saya nggak tahu. Ya disayangkannya itu sih yang kita tunggu kayak Erling Haaland atau Mason Greenwood, Phil Foden, itu pastinya pecinta sepak bola ingin gitu ngelihat mereka secara langsung main gitu kan. Biasa kita lihat di layar TV di Liga Inggris. Oke teman-teman, itu tadi ya, kita tadi udah keliling-keliling ngelihat progres di kompleks Stadion Jalak Harupat ini. Yang paling mencolok tuh tempat latihannya tadi ya, di soccer trainingnya. Dan syukur saya udah pernah nyoba juga di situ, lapangannya cukup enak dan ada tribunnya juga gitu ya. Jadi lumayan proper juga untuk nanti tempat latihan para pemain-pemain di situ sebelum bertanding. Oke. Jadi hari ini segitu aja dulu jalan-jalannya buat ngelihat progres di area kompleks Stadion Jalak Harupat. Buat teman-teman yang suka video ini silahkan like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.